Halo, jumpa lagi bersama saya di Tips and Tricks with Mary Kristuti dan malam hari ini 21 Agustus 2021, malam Minggu seperti biasa kita pacaran di sini di channel Tante Mary. Kita akan belajar banyak hal, kita akan melakukan sebuah kegiatan positif pacaran sambil belajar ya. Baik kalian jomblo udah punya pasangan di kanan kalian atau di kiri kalian bahkan ada dua kanan kiri. Wow, 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 kok serakah banget bagi-bagi dong, ya kan? Oke, 6.000 orang sudah hadir namun yang ngechat siapa aja ini? Tante Mary mau tegur dulu satu-satu. Hai Bomi, seperti biasa terima kasih sudah hadir di sini di bangku paling depan ya kan? Ada Mister E. Oh, Mister E, sebelum dimulai mau kasih jejak dulu. Selamat malam Mbak Mary, pengagum netizen yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, rajin mengaji. Wow, lengkap banget. BTW jomblo nggak? Kalau jomblo kasihan deh loh. Halo Pak Sudaryadi, Kakak Yusi, wow, boleh dengan gorengan ya. Hai Bang Yohan dari Malaysia, hai Bang Labulanggan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di sini dan setia banget kita belajar di sini hari Sabtu itu selalu dengan rekan-rekan dari penyuluh. Ya, hari ini mau bahas apa? Gitu kan. Nah, memang kemarin Tante Mary ngomong kalau hari ini kita mau bahas tentang lanjutan dari yang minggu lalu nih tentang kejahatan anak, betul ya? Dan hari ini tadinya harusnya mau bawain tentang gimana kalau ibu hamil atau punya anak kecil atau punya anak bayi lalu terlibat sebuah kasus dan harus masuk ke dalam sekolah tanda kutip sekolah gitu ya. Nah, tapi karena berhubung narasumber yang nggak siap, artinya ada kegiatan, jadi terpaksa kita switch ke isu yang lain. Nah, isunya apa? Kita mau bahas itu tahu haki nggak? Hak kekayaan intelektual. Tahu nggak kalian? Hmm? Nggak tahu. Misalnya kalian bikin puisi, terus puisi dipakai sama orang. Kalian bikin lagu, lagunya dipakai sama orang. Kalian sebagai konten kreator bikin video di YouTube, videonya dipakai sama orang. Seperti apa? Ya. Nah, kita akan bahas dari awal, dari mulai definisi, kemudian dari mulai contoh-contoh pelanggaran, apa yang termasuk pelanggaran. Terus kalau misalnya barang kita dipakai, barang, karya, karya, yes, copyright. Karya kita dipakai sama orang, apa yang harus kita lakukan? Atau kebalikan, kita pakai karya orang nih, ya kan? Nanti kita dengerin contoh-contoh kasusnya sambil kita diskusi. Jadi siapin kopi, ya, siapin kopi dan pencuri itu Mbak, betul. Erbit Septiawan hadir. Oh, hadir. Halo. Nampaknya namanya baru saya lihat. Barukah? Atau dari rekan penyuluh kah? Atau dari keluarga rekan penyuluh? Oke. Dan jangan lupa di akhir acara akan ada hai Bang Zaki, makin glowing aja tante. Oh lo nggak tahu gue tepar. Nanti ada hadiah ya. Lihat nih, apa nih? Apa nih? Apa nih? Cu ya. Ada goodie bag ya untuk kalian. Itu isinya ada mug. Nih Tante Mary tunjukin dulu ya supaya kalian semangat hadir di sini ya. Ada goodie bag, isinya itu mug, oke. Okay. Kemudian ada masker ya, ada masker. Terus yang ketiga ada hand sanitizer, kemudian ada tasnya, kebalik tasnya, punten. Oke, okay. Nah, kalian akan dapetin hadiah ini di akhir acara. Jadi kalian harus stay tune di sini ya. Bertanyalah dengan apa sih smart? Tahu smart gak sih? Cerdas. Pertanyaan cerdas ya. Tante Mary pengen kalian nih hari demi hari mulai menggunakan uh, analytical critical analytical thinking ya. Jadi nanya bukan sekedar nanya, tapi yang ditanyain berbobot apa enggak gitu. Oke, wait. Fitri Asnita, penyuluh dari Sumsel hadir. Halo Kakak Fitri. Indrawati Imron, Kanwil Lampung. Ih banyak banget dari Lampung, Cinta. I love you full. Saya nggak mau hadiahnya Mbak, saya mau Mbak Mary aja. Hostnya nggak dijual. Harap sabar. Oke. Nggak sabar, kayaknya kamu nggak sabar banget ya. Kakek Bomis kenapa? Nggak tahu dia. Kak Mary, Kak nggak ada kartunya berikut pinnya sih. Kok nggak ada kartu berikut pin? Oh, Kak Yusi mau kartu berikut pin. Nanti coba tolong minta sama Bomis. Aduh,
sorry Tante Mary, ini hari ke-7 Tante Mary drop, kurang enak badan, suara udah hancur lebur, badan udah ngedrop ya. Tapi demi kalian Tante Mary hadir di sini setiap malam. Diusahakan setiap malam. Kalau nggak tepar-tepar banget ya. Kenapa Tante Mary cantik? Kan Tante Mary perempuan. Kalau Tante Mary laki-laki ganteng ya, Bang Zaki tolong ya. Kendari hadir, hai Kendari. Dan untuk rekan-rekan penyuluh lain yang setelah hadir pada malam hari ini, jikalau kalian ingin hadir di sini, silakan kontak Kakak Lisa, Kakak Fabian, Kakak Sudaryadi ya. Kita akan fasilitasi untuk bisa naik bersama-sama di sini, kolaborasi nih untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman kita sedunia ini loh. Ahmad Syahrir, hai Kendari hadir, Bang Syahrir. Bomis ganteng, Bomis nggak ada yang nanya, nggak usah promo ya. Paham? Paham Bomis? Paham? Kalau nggak paham, Oke, kita akan menghadirkan para narasumber kita. Halo nggak panggil kakak deh. Halo Mas. Halo. Halo Mbak Mary, halo teman-teman penonton semua pemirsa. Teman-teman pemirsa ditegur tuh kalian, tegur dong narsumnya. Ayo sopan dong, jangan bikin Tante Mary malu dong. Oke, nah teman-teman, kita kehadiran dua, harusnya Tante Mary di tengah, biar jadi ratu minyak, ya kan? Kemarin Beben jadi raja minyak. Iya. Mimi, Unan, GG, selamat datang. Kita sabar ya, teman-teman akan menyaksikan satu persatu akan dibukakan bersama mas-mas yang ganteng-ganteng ini. Oke, nah, yuk kita perkenalan dulu. Ada siapa ini di tengah? Silakan, Mas Yobi. Selamat malam teman-teman pemirsa semua. Ini kayaknya hostnya udah santai banget, jadi saya juga bahasanya akan santai juga nih. Saya juga harus mencoba santai juga nih, jarang-jarang live streaming seperti ini, penyuluhan baru kali ini. Perkenalkan teman-teman pemirsa, saya Yobi Herbono, saya penyuluh hukum muda di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kantornya tuh di Jakarta. Sementara itu aja. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kembali ke Asir. Nah, silakan Mas Zuri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhri, di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Karena saya cinta makanya hadir bersama-sama teman-teman sekalian di seluruh pemirsa. Begitu Mbak Mary. Saya yang merinding. Ya ampun, baru kenal udah bilang cinta. Baru kenal guys, baru kenal setengah jam sebelum acara udah ngomongin cinta, kan jadi grogi Tante Mary. Enggak. Kidding ya. Kidding ya. Nah, memang tak kenal maka tak cinta, tapi sudah kenal pun belum tentu cinta, ya kan? Biar makin cinta, yuk kita sama-sama bahas tentang ini. Jadi tahu, kalau udah tahu berarti kan kita bisa bergerak ke arah selanjutnya ya teman-teman ya. Kakak Nila, halo. Iya. Kakak Nila hadir. Wow. Hari ini I'm amazing ya. Feel kayak kalian tuh bener-bener deh ya. Tante Mary izin gabung dari Kanwil Lampung. Monggo Kakak Teti. Silakan. Untuk kalian yang ada kata Tante Mary bilang ya, rekan-rekan penyuluh jika ingin naik ke sini silakan kontak ada 3 orang, Kakak Fabian, Kakak Lisa, sama Kakak Sudaryadi. Silakan kontak terkait dengan apa yang mau kalian angkat di sini. Nanti mereka akan bantu fasilitasi untuk naik ke konten Tante Mary ya. Oke. Nah, kita akan mulai nih dari awal. Bapak-bapak, mas-mas lah ya, kalau bapak kok kayaknya gap umurnya jauh, padahal Tante Mary juga udah tua loh gitu kan. Nih, terkait dengan hak cipta, kekayaan intelektual gitu kan. Kan subrek channel boleh Bu ya, subrek aja, subscribe aja ya. Nggak bisa naik Mbak, tangganya patah. Jangan pernah naik ke hati Tante Mary, nggak pernah ada tangga ke hati Tante Mary. Tolong ya Mr. E. Oke. Nah, tentang sorry nih, kalian kadang-kadang suka ngechatnya begitu. Definisi dulu nih, kita membahas dari awal. Definisi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kekayaan intelektual? Bahasanya nih kok kayaknya tinggi banget, berat banget. Tapi ujung-ujungnya orangnya sebutnya copyright. Bahasa Inggrisnya ya, copyright. Copy tangan kanan, copyright. Salah ya?
Iya. Ya kan kopi di tangan Emang begitu. kanan copyright. Nah gimana nih? Copyright apa? Hak cipta ini apa? Kekayaan intelektualnya apa? Ada yang mau jelasin? Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman yang hadir di sini. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini yang besar adalah pakar-pakar seperti kalau saya lihat di sini. Tapi ini merupakan momen bagi kita untuk sama-sama belajar. Kita tidak saling menggurui, tapi kita sama-sama belajar sehingga kita memahami apa yang kita dapatkan bisa kita sampaikan kepada masyarakat nanti ya. Kekayaan intelektual, tentunya kalau kita berbicara tentang kekayaan intelektual ini kadang-kadang kalau masyarakat umum ini agak asing gitu kan. Apa sih kekayaan intelektual? Udah kaya intelektual lagi berhubungan itu. Kekayaan intelektual perlu saya sampaikan adalah hak yang timbul. Ingatin, hak yang timbul dari olah pikir, dari olah pikir. Jadi hak yang timbul bukan idenya, hak yang timbul dari olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Nah itu tadi. Jadi olah pikir menghasilkan suatu produk, menghasilkan suatu karya dalam yang berwujud, ya kan? Nah itu bermanfaat untuk manusia. Pada hakikatnya kekayaan intelektual itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara. Penghargaan oleh negara diberikan kepada siapa? Kepada para kreator, kepada inventor, pencipta, berdasarkan hasil karya dari kemampuan intelektualnya. Itu. Jadi itu intinya Bu Mary. Di apa kekayaan intelektual itu. Oh, oke ya. Paham ya? Oh, ada bocor. Artinya teman-teman kalau kalian membuat sesuatu berarti ada hak yang diberikan oleh negara terkait dengan karya kalian, ya, Mas Suri ya? Benar, ya benar sekali. Nah, contohnya apa aja? Apakah karya seperti apa yang mendapatkan perlindungan nih? Nah, karya-karya ini perlu saya jelaskan lagi dalam kekayaan intelektual ini. Kalau kita berbicara kekayaan intelektual ini kan luas sekali. Jadi dimiliki dua kekayaan intelektual. Yang pertama adalah kekayaan intelektual komunal yang berkaitan dengan tradisional, budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, infografis, seandainya kopi Lampung. Nah itu terkenal, itu masuk apa itu? Oh kekayaan intelektual. Tapi dia masuk apa? Masuk dalam seandainya itu termasuk dalam indikasi geografis gitu. Itu salah satunya gitu. Terus terkait dengan apa namanya seperti lagu, merek, paten, ya kan, desain industri, rahasia dagang, ini bagian dari kekayaan personal. Jadi tadi kekayaan intelektual dibagi dua, komunal dan personal. Personal dibagi hak cipta dan hak terkait. Hak cipta itu apa? Nah, kita harus tahu hak cipta. Kita selama ini buat-buat aja, tapi kita tidak tahu itu hak cipta masuk dalam cipta apa bukan. Nah, di dalam hak cipta ini ada dua hak yang terkandung di dalam hak eksklusifnya, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Kemudian ada paten, ada merek, ada desain industri, ada desain tata letak, dan rahasia dagang. Itu bagian-bagian dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini sudah melahirkan banyak sekali undang-undang yang dibuat untuk melindungi para yang tergabung di dalam kekayaan intelektual tadi. Jadi baik dia sebagai pencipta, baik dia sebagai kreator maupun yang lainnya, itu dilindungi. Ada seperti merek, Undang-Undang Nomor berapa? 20 2016, paten 13 2016 terkait dengan hak cipta, 28 2014 terkait dengan rahasia dagang, desain industri dan lain-lain sebagainya. Itu banyak sekali itu. Jadi kalau kita mau bahas kekayaan intelektual ini tidak cukup. Ini bisa berbulan-bulan. Wah, waduh Mas Zuri, waduh. Ini kalau bisa berbulan-bulan artinya setiap Sabtu naik terus nih, Ci. Boleh. Nah, sekarang kalau terkait dengan hal itu, contoh nih ya teman-teman, kalian sadar nggak? Contoh Tante Mary bikin video, nggak usah Tante Mary deh, jangan deh. Siapa bikin video, kemudian videonya ditarik, diturunin,
diedit, terus diupload di tempat lain, ya kan? Sesama konten kreator kan suka begitu tuh. Biasanya kalau yang dapat izin, minta izin ya, tapi yang nggak minta, yang tanda kutip nggak minta izin kan karena maksudnya untuk mengkritik nih pembuat videonya, makanya ditarik videonya sebagai contoh, ditayang di tempat dia. Nah biasanya kalau dia YouTuber, dia akan ngajuin klaim ke YouTube untuk minta di take down videonya. Nah sekarang kalau misalnya kita nggak tahu nih video kita dipakai, tapi ditayangin di YouTube orang, itu gimana kakak-kakak? Sebelumnya saya menambahkan sedikit lah mungkin dari definisi sedikit aja kan. Jadi ada misi dari kami itu sebenarnya KI ini kan banyak bidangnya di dalamnya gitu kan. Jadi terkadang banyak masyarakat umum yang bilang saya ingin mempatenkan merek saya ingin mempatenkan hak cipta saya gitu. Saya ada sedikit misi itu. Jadi paten, cipta, merek itu berbeda gitu kan. Seperti yang tadi jelaskan dengan Pak Zuri bahwa paten itu teknologi, dia harus teknologi di sana. Kalau merek ya semua orang tahu lah merek lah gitu. Kalau hak cipta ya tahu juga tadi dijelaskan. Dan ini yang jelas yang saya mau kasih info sedikit ini adalah paten ini memang teknologi. Jadi jangan sampai paten ini dicampurkan dengan merek, dicampurkan dengan hak cipta gitu kan. Karena paten ini invensi teknologi yang memecahkan suatu masalah. Itu aja yang iya betul. Nah, tambahan lagi sedikit dari saya sebenarnya. Jadi KI ini ada nilai ekonomi di sana dan bukannya ada. Sebenarnya KI kekayaan intelektual ini harus banget nilai ekonomi. Jadi ya yang semua yang bisnis apapun dan KI ini bernilai ekonomi loh. Ayo kita jangan diremehkan KI ini karena hak cipta kalau lagu-lagu ya jelas bernilai ekonomi, merek udah pasti untuk bisnis bernilai ekonomi, paten ada teknologi di sana, teknologinya bisa dijual jadi nilai ekonomi juga. Jadi KI ini yang paling penting adalah ekonomi, bisnis, nilai ekonomi yang kita majukan gitu. Terima kasih. Oh, berarti kalau itu berdenomi terhadap sebuah kegiatan, ya contoh, dipakai sama orang kemudian mendatangkan keuntungan buat komersial mereka, produk komersial mereka, berarti ada hak kita yang harus dibayarkan dong? Baik, kalau seandainya ada kegiatan kita yang kita buat, kita sebagai pencipta, ya kan, dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab tanpa izin dari kita, baik secara tertulis maupun tulisan, maka itu dianggap melanggar. Nah, kalau sudah melanggar berarti kan ada hak-hak kita di situ yang bisa kita tuntut, hak-hak kita yang bisa kita gugat gitu, baik melalui sengketa perdata maupun pidana. Nah, itu yang kita harus lakukan. Sekarang kalau masyarakat kita tahu sendiri lah ya, mas-mas ya, yang namanya, aduh, gue nggak rela produk gue dipakai orang atau merek gue atau lagu gue dipakai orang, tapi gue juga males ngurusinnya. Itu gimana? Ribet. Baik, ya. Kalau masalah pendaftaran, ya baik, masalah pendaftaran. Jadi KI ini ada yang didaftarkan, ada yang dicatatkan. Kalau kita ngomongin hak cipta, sesuai dengan definisi dari Pak Zuri tadi bahwa hak cipta itu hak eksklusif dari pencipta yang otomatis dilindungi sejak diumumkan, dipublikasikan. Jadi misalnya Mbak Mary atau saya lah, kebetulan saya nih walaupun saya PNS gitu ya Mbak Mary ya, agak curhat dikit nggak apa-apa ya Mbak. Saya ini walaupun PNS, saya juga anak band juga, band saya apalagi, saya agak malu ngomongnya, saya bandnya band metal gitu kan, jadi ya pasti kita bikin lagu, kita main band, bikin lagu, manggung di mana-mana gitu kan, terus pengen juga kan biar lagu kita itu dikenal orang, ya pasti kita masukin platform-platform di-upload di salah satu platform yang terkenal biar ditonton orang, biar banyak, biar terkenal lah seperti itu kan gitu. Jadi nah semenjak diumumkan, lagu saya bikin lagu baru, terus lagu baru itu diumumkan, misalnya diumumkan dalam suatu pertunjukan, manggung atau di-upload ke platform itu, semenjak diumumkan itu otomatis dilindungi negara untuk hak ciptanya. Tapi itu setelah daftar, setelah didaftarkan kan Mas Yobi,
setelah didaftarkan kan Mas Enggak. Yobi? Enggak Bu, jadi jadi semenjak dipublikasi, diumumkan, itu khusus untuk hak cipta aja, khusus untuk hak cipta sejak diumumkan otomatis. Jadi ya itu saya bilang tadi, kalau diumumkan dipublikasikan, dikasih tahu ke halayak ramai kan, upload ke platform itu kan juga termasuk pengumuman juga, dipertunjukkan dalam suatu panggung juga itu suatu pengumuman juga. Jadi semenjak didengarkan, diumumkan di situ, itu otomatis dilindungi negara. Cuman masalahnya kayak manggung gitu kan kadang kita untuk bukti punya kita tuh sulit. Ya. Tapi bukti kan sulit, tapi kalau seperti di-upload kan ada buktinya kan, ada dokumentasinya lah, seperti itu aman gitu kalau ada masalah di kemudian hari. Nah, hak cipta yang mencari buktinya sulit ini ada cara lain, yaitu mendaftarkan pencatatannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bisa juga. Jadi perlindungannya otomatis semenjak diumumkan, tapi pendaftaran hak ciptanya itu hanya sebagai bukti saja. Kalau ada masalah di kemudian hari kan biasanya, kalau di pengadilan itu kan biasanya dicari bukti-bukti ya Mbak Mary ya kan, kalau ada masalah di pengadilan kan. Ya salah satu bukti yang otentik, yang kuat kan ya pendaftaran di pemerintah lah, itu salah satunya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seperti itu. Ini lucu nih, ada teman saya pencipta lagu ya, Kang Yana Dewe. Dia punya lagu, dinaikin di YouTube dia. Kemudian teman saya yang satu lagi ngepost di YouTube-nya dia. Nah, ini kresek-kresek dari mana ya? Dari Mas Zuhri kan? Iya, dari Mas Zuhri ternyata. Masih kresek-kresek. Oke, saya coba mute dulu ya Mas Zuhri. Nah, kemudian teman saya di-upload di YouTube-nya dia, dan teman saya kena klaim hak cipta, tapi bukan dari teman saya yang pertama kali menciptakan. Nah, kita tanya nih, Kang Yana, emang Kang Yana udah daftarin lagu ini ke hak cipta? Belum. Tapi kok yang ngeklaim bisa orang lain ya? Ada yang bisa jawab nggak nih? Ini kebingungan yang akhirnya harus saya buka nih. Saya juga jadi bingung, ini prosesnya gimana sih, proses daftarinnya tuh gimana, kok yang punya lagu nggak ngeklaim tapi yang ngeklaim malah orang lain. Baik, silakan Pak Zuri. Ya, sudah agak di-mute. Sudah. Oh, Mas, udah nggak di-mute kan? Sudah, silakan. Udah nggak ada. Sip. Nah, oke. Perlu saya sampaikan di sini bahwa tadi disampaikan oleh Mas Yobi bahwa hak cipta itu hak yang otomatis ya, hak yang otomatis. Jadi hak otomatis itu gimana? Secara umum berdasarkan prinsip deklaratif. Deklaratif itu artinya file to use system. Jadi kalau pendaftaran itu ada dua sistem ya. File first to use, first to file. Jadi kalau merek itu yang diakui adalah, yang dilindungi adalah yang pertama mendaftarkan. Nah, kalau hak cipta ini adalah first to use. Jadi yang pertama memanfaatkannya, menggunakannya. Jadi di situ yang pertama dipublikasinya diakui oleh masyarakat. Misalnya lagu Cintaku Bulat-Bulat, misalnya kan, Cintaku Bulat-Bulat. Yang mempopulerkan saya, yang menciptakan saya. Masyarakat sudah tahu semua. Tiba-tiba Mbak Mary mengakui Cintaku Bulat-Bulat itu saya yang nyanyiin, saya ciptain. Nah, itulah nanti dianalisa, dibuktikan dengan ternyata masyarakat lebih tahu, lebih banyak itu yang menciptakan itu. Majuri lagu Cintaku Bulat-Bulat itu. Nah, di situ berarti Mbak Mary sudah melakukan pelanggaran di situ. Pelanggaran. Tapi prosesnya si Mas Zuhri yang bikin Cintaku Bulat-Bulat, sedangkan saya yang bikin booming nih, ya kan? Mas Zuhri yang ngarang, saya yang bikin booming, yang bikin terkenal karena mungkin beda ini ya. Nah, Mas Zuhri saat itu berarti kan mengklaim ke saya gitu ya, mengklaim bahwa saya loh penciptanya. Nah, pelanggaran apa yang saya lakukan dengan saya nge-post bahwa Cintaku Bulat-Bulat adalah milik saya? Pembuktiannya, yang kita harus lihat itu pembuktiannya. Nah, pembuktiannya ini yang akan nanti saya lakukan, saya akan mengajukan permohonan keberatan, ya kan, mengajukan kepada ini bahwa Mbak ini sudah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta saya.
hak cipta saya, baik melalui sengketa perdata. Nah itu nanti tempat saya mengadu itu melaporkan itu yang akan melaporkan buat pemeriksaan dan pembuktian. Nanti itu kita ajukan ke peradilan niaga. Nah tadi disampaikan oleh Mas Yopi tadi bahwa itu yang dikatakan tadi di dalam suatu hak cipta itu tadi ada hak moral dan hak ekonomi. Kita lebih fokusnya kepada hak ekonomi, ya kan? Nah di hak ekonomi ini yang sering menimbulkan sengketa. Ini banyak sekali. Kalau kita lihat, kita pelajari, itu banyak sekali kekayaan intelektual yang kadang-kadang hidup ada di masyarakat. Sebenarnya itu sudah menjadi pelanggaran. Banyak sekali kita lihat, banyak sekali karaoke gitu kan, yang melakukan ini kegiatan kita. Terus ada lagi artis-artis panggilan di kampung, ya kan? Wah dibayar gitu. Padahal kita tahu semenjak ada aturan baru terkait dengan royalti, yaitu PP nomor 56 2021, pengelolaan royalti dan hak cipta dan musik. Nah itu jelas. Satu contoh seandainya gini. Jadi kalau kita berbicara masalah hak ekonomi, jadi kita harus melihat ada hak ekonomi yang didapatkan itu baik langsung maupun tidak langsung, direct, indirect. Satu contoh, ada siaran bola dari sana. Tiba-tiba di hotel itu mengadakan nonton bareng. Nobar. Nobar. Tidak ada izin kan? Ada nggak royalti kan cuma pasang TV. Tetapi di situ itu mendapatkan ada pembelian misalnya makanan sehingga menaikkan omset dari hotel itu. HTM, ya kan? HTM. Masuk bayar 250.000. Nah itu apakah suatu pelanggaran? Iya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021. Itu diantaranya. Hampir sama dengan yang tadi dengan Bu Mary. Mbak Mary. Nah, Mbak Mary ini rambutnya pirang tuh kayaknya, salah enggak? Saya rambutnya bukan pirang, ini uban semua. Umur saya udah 2000 tahun, umur saya udah 2000 tahun. Kan saya alien. Juga waktu itu. Saya alien manusia. Tapi masih kayak artis itu, masih bagus. Artis. Awas saya terbang. Iya. Artis YouTuber. Nah, gimana? Ketika ada dampak ekonomi, bagaimana cara mengukur kerugian material? Itu yang saya masih belum paham. Kalau saya menambahkan yang tadi sebelumnya mungkin yang Mbak Mary, jadi boleh misalnya saya punya lagu gitu kan, dia upload di YouTube, terus ternyata ada yang ngaku-ngaku ya Mbak ya, berarti ada yang ngeklaim orang lain gitu ya berarti ya Mbak ya. Nah kalau saya benar-benar sebagai pencipta awalnya, ayo ditegur lah itu yang ngeklaim gitu kan. Ini lagu saya loh, kenapa diklaim gitu kan? Saya pencipta awalnya, ini buktinya saya duluan yang upload gitu kan. Ada bukti lah gitu, ngasih tahu. Jadi ada klarifikasi lah ke yang klaim itu sebelum. Jadi kita cara damai dulu lah, musyawarah dulu lah gitu kan, dari yang lagu asli dan yang ngeklaim gitu kan. Atau bahkan ya mungkin nanti yang apa gitu. Yang jelas klarifikasi dulu, kita cari klarifikasi. Ini punya saya loh, kasih buktinya mungkin ini screenshot YouTube apa ya, maksudnya screenshot platform apa itu kan sebenarnya lumayan itu sebagai bukti biar mengklarifikasi lah awal. Kalau udah diklarifikasi ternyata masih tetap klaim juga, baru kita lanjutkan di proses selanjutnya. Proses selanjutnya apa berarti, Mas? Bisa somasi, bisa juga langsung membuat pengaduan secara hukum. Pengaduan ini ada dua cara yang ini ya. Yang pertama mengadu ke polisi pastinya, yang biasa tuh mengadu polisi. Yang kedua pengaduan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, pengaduan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di kantor kami kebetulan lagi masa pandemi ini pengaduannya secara online. Boleh saya kasih alamat
Penanya, Oh, Mbak boleh. Mary? Boleh banget, Boleh. banget. Jadi kalau Sebentar. pemirsa apa teman-teman pemirsa, nih ya, kalau ada yang Siapin nih. bermasalah, Siapin, jadi Kayobi akan menyebutkan dan kalian yang ngetikin, ya, bantuin jadi notulen, ya, disebutin, diketikin, ya. terima kasih. Yuk, silakan. Baik. Kalau teman-teman ada masalah tentang KI apapun, nggak perlu hak cipta ya, nggak perlu lagu, pokoknya KI apapun ada masalah hukumnya di sana, ada pembacaan atau apa atau masalah pemalsuan, bisa mengadu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara online melalui pengaduan .dgip .go.id maksud saya pengaduan.dgip.go.id maksud saya. Pengaduan.dgip.go.id. Pengaduan.gdip.go.id. Sebentar, ini memang ada suara mantul-mantul ya. Yang mantul-mantul suara betul. Siapa nih? Suara Kakak Yobi apa suara Kakak Mary? Sepertinya dari Mbak Mary. Mbak Mary tadi kalau di-mute agak lumayan. Oh, oke. Silakan lanjutkan Kakak Yobi. Baik. Jadi alamatnya saya ulang lagi, mungkin agak kurang ya. Pengaduan biasa. .dgip itu kepanjangan dari Directorate General of Intellectual Property bahasa Inggris, dgip.government.id. ID itu Indonesia ya maksudnya. Jadi alamatnya di sana, bisa pengaduan secara online, nanti akan diproses oleh PPNS kami. PPNS itu penyidik pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pengaduan Bapak Ibu teman-teman pemirsa ini akan kami proses dan akan dihubungi kembali. Kayaknya gampang sih, gitu aja sih Mbak. Jadi untuk pengaduan online itu nanti di situ ada apa ya, ada tahap-tahap, di situ masukin bukti-bukti, ada surat, dan nanti adalah bisa di situ. Kalau saya jelaskan di sini mungkin agak lama mungkin ya Mbak ya. Itu aja. Baik. Tuh, berarti tadi udah dikasih tahu gimana caranya melakukan sebuah pengaduan dan bahkan diberikan juga link untuk ngadunya. Nah, teman-teman yang mau tanya silakan tulis pertanyaan ya, jangan males, mumpung ada ya, mumpung mereka hadir di sini, mumpung kakak-kakak tercinta ini mau nongkrong minggu di sini. Kalau enggak susah nih kita nemuin mereka, kan harus online ya kan. Nah sekarang di depan mata, ayo cheers, kopi dulu. Mana Mas Yobi kopinya? Kebetulan saya nggak suka kopi, maaf. Nggak suka kopi, itu sukanya apa? Saya lebih suka susu. Serem kayaknya nih. Nggak, susu beneran loh, susu sapi, bahkan kadang susu kambing itu saya minum kok. Oh gitu. Kalau SJW katanya sukanya nginang, nggak kopi nggak susu, nginang dia. Ya, nah kalian teman-teman ada pernah nggak ngalamin masalah? Contoh teman-teman yang mungkin punya usaha terus nggak tahu cara daftarinnya, atau namanya mirip-mirip sama punya orang karena pengen nebeng apa sih namanya teh, nebeng apa sih kalau merek itu mirip-mirip gitu namanya, kuning dia kuning kita ikutan kuning, huruf agak digeser-geser dikit gitu. Ya, nebeng ketenaran lah seperti itu. Gitu, nebeng ketenaran. Nah kalau kayak gitu gimana gitu kan? Terus khusus konten kreator, saya cuma netizen, gimana dong? Sekarang netizen kalau misalnya melihat ada yang memakai hasil karya orang lain sedangkan dia punya, itu harus gimana ya kakak-kakak, mas? Azuli, saya sedikit ya, apa namanya, untuk karena pengaduan ini apa namanya, hak cipta ini sebenarnya bukan hak cipta aja, semua undang-undang KI itu untuk deliknya delik aduan ya. Jadi delik aduan itu artinya sang pemiliknya yang mengadu. Apabila ada pelanggaran, pemiliknya yang mengadu atau kuasanya lah, tapi atas nama pemilik aslinya. Kalau pencipta berarti penciptanya atau pemegang ciptanya yang mengadu. Seperti itu. Kalau untuk masyarakat melihat, mungkin masyarakat bisa memberitahu ke penciptanya. Wah,
misalnya ya misalnya saya nyanyi terkenal gitu kan ya, terus lagu saya di upload di akun apa sosmed atau akun platform orang gitu kan tanpa izin dari saya gitu kan, terus penggemar saya tahu gitu kan, terus ya penggemar saya pasti kasih tahu ke saya karena itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan oleh atau netizen gitu, dan memberitahu ke pemiliknya bahwa nih dikasih link nih, ada link nih ya, atau ada melanggar hak cipta, lagunya dipakai gitu kan. Jadi saya sebagai pemilik maksudnya sebagai pencipta atau pemegang hak ciptanya bisa memberikan pengaduan, atau sebelum pengaduan yang saya bilang tadi bisa klarifikasi dulu, atau bisa somasi dulu ya, seperti itu. Tuh, dengerin baik-baik ya. Nah, ini kayaknya pertanyaan buat siapa nih? Sepertinya buat saya. Ini dari Gagang Teko, wow, namanya sangat kreatif. Pak Yogi, sementara PPNS tidak semua ada di daerah, dan apabila hal tersebut dinaikkan ke Polres seringkali tidak selesai. Seringnya merek karena agak lambat sertifikat. Oh baik, ini kayaknya ada 2 pertanyaan nih dari Bapak, atau kayaknya Bapak ini dari Gagang Teko. Saya manggil Mas Gagang Teko aja lebih enak kali ya, Mbak Merian. Mas Gagang Teko, jadi PPNS emang nggak ada semua di daerah, tapi kami dari Ditjen KI terus berusaha gitu kan. Terutama tahun ini direktur kami, direktur penyidikan dan penyelesaian sengketa, jadi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ada direktorat penyidikan dan penyelesaian sengketa. Ini direktorat yang apa ya? Yang tugasnya untuk ngurusin penyelesaian sengketa dan penyidikan tentang pelanggaran KI. Kebetulan tahun ini direktur kami benar-benar memperhatikan kepada PPNS, karena kurangnya PPNS di daerah. Ditjen KI mulai tahun ini tuh banyak latih memberikan pendidikan diklat-diklat kepada PNS di Kanwil terutama agar menjadi PPNS. Jadi nggak usah takut, kemungkinan PPNS ini akan mulai bertambah pastinya begitu. Jadi nggak cuma 1 atau 2 lagi yang di daerah. Oke. Yang saya tahu tahun ini sudah gelombang kedua pelatihannya, dan setiap pelatihan itu ada 30 orang atau 40 orang, saya lupa. Pelatihannya tuh di pegangan atau tentara, saya lupa, pokoknya ada pelatihannya untuk PPNS. Sudah direkrut lagi lah seperti itu. Terus yang kedua, merek ini agak lama sertifikat. Oh baik. Ini ngomongin permohonan, Mbak Mary. Iya betul. Katanya suaranya ada yang bilang 3 tahun loh. Ini suara saya ya Mbak Mary ya? Gimana? Iya, suara Mas Yobi yang agak mantul-mantul kata penonton. Baik. Oke. Baik, sedikit aja. Sebenarnya merek ini bukan lambat, karena ada proses di sana ya. Jadi yang saya tahu, Ditjen KI sudah bagus dalam proses pendaftaran online, dan kira-kira dari daftar awal sampai keluar sertifikat itu 1 tahun pun selesai lah. Jadi nggak usah takut lagi, sekarang proses permohonan sudah sangat baik, sangat bagus. Kita sudah komitmen untuk memperbagus dalam proses permohonan itu. Baik. Oke. Pak Azuri mau menambahkan pendapat dari Mas Yobi? Baik, terkait dengan PPNS ya. PPNS merupakan bagian dari penegakan hukum dalam kekayaan intelektual. Jadi kekayaan hukum dalam kekayaan intelektual, terutama dalam melindungi kekayaan intelektual. Kita tahu di dalam KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu dijelaskan bahwa selain polisi juga ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, yang mempunyai kewenangan. Nah, tapi kewenangannya ini
harus dipahami nanti. Tadi saya lihat itu tadi kan tidak semua di daerah mempunyai PPNS. Karena PPNS ini kita melakukan kerja apabila sudah ada laporan. Tadi disampaikan Mas Yobi, kalau sudah ada laporan, karena ini delik aduan, kalau ada laporan baru kita berbuat sesuai dengan kewenangan yang kita lakukan, tusi yang diberikan kepada kita. Nah, kita selalu berkoordinasi dengan kepolisian Republik Indonesia, khususnya di daerah, itu kepolisian daerah. Nah, pada saat ini ada indikasi pelanggaran, maka nanti kita akan menyampaikan kepada polisi, dan polisi akan menyampaikan sana ke penuntut umum. Nah, itu terkait dengan kalau ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan hak cipta, merek, kita lihat sekali, banyak sekali sana pelanggaran-pelanggaran itu. Tetapi karena di masyarakat ini pasif, saya katakan sekali lagi pasif. Jadi mereka kadang-kadang itu untuk pelapor itu menjadi malas karena dilihat penyelesaiannya seperti apa. Apalagi kita lihat ada penyelesaian ini yang non pengadilan, ya, non pengadilan, artinya di luar pengadilan dengan cara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 terkait dengan arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. Nah, sekarang apakah penyelesaian ini sudah berjalan dengan maksimal? Kadang-kadang kita melihat bahwa orang malas menyelesaikan itu, sehingga banyak orang mendiamkan itu, sehingga pelanggaran-pelanggarannya semakin hari semakin bertambah, semakin banyak. Padahal jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, khususnya di pasal-pasal yang 112 sampai dengan 120 ada sanksi-sanksi yang bisa dilakukan. Nah, itu lagi tadi yang berkaitan dengan ini. Apalagi tidak ada PPNS di sana, gitu kan? Tidak ada PPNS di sana. Mau kita melapor kemana, gitu? Terkait dengan sana konten, gitu kan? Wah, jadi konten gimana ya ngapusnya? Bingung kemana kita harus lapor. Gitu. Padahal benar kata Mas Yobi tadi, apabila ada konten yang kira-kira menyimpang atau mengambil ini kita untuk dihapuskan, kemana kita harus lakukan? Kita harus lapor ke Dirjen KI, ke bagian penyidikan. Kemudian bagian penyidikan ini nanti akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Informasi, kemudian dengan pihak ketiga dan sebagian ahli. Setelah itu diputuskan bahwa ini dihapus. Nah, yang berhak menghapus tadi itu kan Kementerian Kominfo yang berhak menghapus. Setelah itu diputuskan, baru kita minta penetapan kepada pengadilan niaga untuk menetapkan itu tadi. Baru kita lakukan selanjutnya hak-hak kita untuk dilakukan itu. Nah, ngelapor dibayar nggak, Mas Zuhri? Nanya dong. Ya, kalau lapor ya kagak bayar. Tuh, beneran bayar nanti kalau lapor bayar, nanti orang pada nggak mau lapor. Wah, lapor aja bayar, sama dengan WC umum. Terus Gitu? kalau daftar bayar nggak kalau daftar? Kalau daftar ada aturannya. Nah, perlu diketahui juga, ini terkait dengan pendaftaran. Pendaftaran. Sekarang itu apakah orang daftar itu langsung diterima? Tidak. Akan dilihat dulu, akan diteliti. Nah, kalau dia tidak sesuai, ini ditolak. Contohnya sana ya, ditolaknya karena undang-undang, karena masalah moralitas, asusila, atau berkaitan dengan agama, ditolak. Nah, mungkin nanti Mas Yobi ini lebih tahu, ini berkaitan sekali dengan di pendaftar, bagaimana dia ditolak, atau bahkan dihapus. Yang sudah terdaftar dihapus, bisa dihapus. Nah, apabila dia 3 tahun tidak menjalankan atau tidak melaksanakan itu merek itu tidak difungsikan, bisa dihapus. Begitu juga dengan paten. Kalau dia tidak membayar biaya perawatan, bisa juga gitu. Nah, ini jadi ada ini. Tapi harus diingat, tidak semua menjadi saklek. Ada juga kemudahan-kemudahan di sana yang kita kenal dengan fair use. Ini harus diingat, pasal 43 sampai dengan 51.
Kalau seandainya orang untuk menggunakan untuk ilmu pengetahuan, untuk keamanan, untuk itu boleh di dalam hak cipta itu. Ada yang boleh, tidak semua dilarang, tapi ada syarat-syaratnya. Syarat yang terpenting adalah orang itu masih mengakui pencipta pertamanya. Pencipta pertama harus itu. Itu pencipta pertamanya. Ya. Halo. Nah, tadi saya sampaikan pencipta pertamanya. Halo. Nah, terkait dengan tadi saya ada yang dibolehkan kita penggandaan, ya kan? Atau nanti kita dalam penulisan kita sumbernya dari mana, jelas sekali itu di Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta diatur di pasal 43 sampai dengan 51, bisa dilihat di sana. Apa saja yang dibolehkan. Nah, itu harus dilihat. Jadi ada namanya perius atau ada penggunaan khusus itu, penggunaan khusus untuk kepentingan baik ilmu pengetahuan, keamanan dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu. Nah, ini mas-mas berdua akan saya gantian mute ya, karena saya masih mendetek nih dari mana bocor. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah hak cipta yang terdaftar bisa mewaris? Siapa yang mau jawab angkat tangan, nanti saya unmute. Iya loh. Siapa? Pak Zuri. Oke, sebentar. Saya unmute diri saya. Saya mute. Baik. Pendaftar hak cipta. Hak cipta itu bisa beralih. Tapi tadi saya sampaikan, ada hak cipta, hak ekonomi, ada hak moral. Kalau hak moral itu bisa dialihkan. Kalau dia masih hidup tidak bisa dialihkan hak moral. Karena dia hak abadi. Jadi hak moral itu tidak bisa dialihkan, tetapi dia bisa dialihkan setelah meninggal dengan cara wasiat atau peraturan sesuai dengan peraturan undang-undangan. Itu hak moral. Tetapi kalau hak ekonomi ini bisa dialihkan. Kita tahu, kalau hak moral ini sepanjang masa. Perpanjangan masa perlindungannya adalah seumur hidup ditambah 70 tahun. Panjang. Kalau Mbak Mary itu seumur hidup tambah 70 tahun lagi. Wah, itu udah seperti apa? Ya kan? Nah, jadi peralihannya itu melalui pewarisan, melalui hibah, melalui wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau peraturan perundang-undangan yang mengatur itu. Nah, ini bisa dialihkan. Nah, ini sangat menarik. Sebenarnya hak cipta ini sangat menarik. Selain masa perlindungannya panjang, ya. Makanya teman-teman itu yang bisa lagu, silakan lagu. Saya bisa lagu sana sini. Bila kamu di sisiku. Nah, cuma bisa 10 detik, saya kena take down. Jadi ini, berbuatlah yang sebanyak mungkin dalam kekayaan intelektual. Karena nanti setelah kita tidak ada, ini bisa kita alihkan, kita wariskan kepada penerus-penerus kita. Sehingga mereka mendapatkan royalti, bisa menghidupi. Inilah yang dikatakan manfaat ekonomi. Nah, manfaat ekonomi ini terus berkepanjangan. Seperti kita tahu, paten. Paten itu ada perlindungannya. Paten sederhana 10 tahun. Paten biasa 20 tahun. Karena terkait dengan teknologi, ada pembaruan di situ. Nah, setelah ini tidak diperpanjang lagi, menjadi siapa? Menjadi milik umum. Terma merek. Merek itu ada perpanjangan 10 tahun. Bisa diperpanjang lagi. Makanya buat merek. Mereknya macam-macam, terserah buat merek. Tapi didaftarkan. Kalau cuma buat merek, tidak bisa. Karena prinsip pendaftaran merek itu adalah first to file. Jadi yang pertama mendaftarkan, itu yang dilindungi. Saya buat keripik pisang Merido. Saya buat Merido. Mereknya karena ada Mary, Merido. Mary Kribo. Singkatnya apa? Mary Kribo. Gitu kan? Rambut kribo, padahal rambutnya lurus gitu kan. Nah, kalau saya tidak didaftarkan, tidak bisa mendapatkan perlindungan. Tidak bisa mendapatkan perlindungan. Gitu. Tapi jika kita bisa membuktikan bahwa kita sudah buat ini, masyarakat sudah tahu ini mereknya Merido. Gitu.
Nah ini kembali lagi. Mungkin si Mas Yobi bisa menambahkan. Monggo silakan. Sebentar, ini seperti cinta guys. Kalau kalian cintai seseorang, kalian tidak mendaftarkannya ke pelaminan, nggak akan bisa ngeklaim. Jadi hak cipta seperti itu ya, kurang lebih ya. Ayo, Mas Yobi, silakan tambahkan. Saya akan mute diri saya dan Mas Yobi di mute. Mas Yobi, nggak ada suara. Oke, kita lanjutkan. Mungkin Pak Zuri. Dengan peralihan hak ya. Ini ada beberapa yang peralihan hak ini ya terkait dengan seperti paten tadi, seperti merek, seperti hak cipta. Jadi ini sudah diatur. Tetapi yang paling menarik saya sampaikan tadi terkait dengan hak cipta. Dari segi perlindungannya seandainya ada hak terkait. Nah, kita lihat hak terkait ini terkait dengan apa toko hak moralnya adalah toko pertunjukan, penyiaran, fotogram gitu, fonograf, lembaga penyiaran. Ini berapa masa ini ya? 50 tahun. 50 tahun. Nah, panjang sekali. Kalau sekarang saya mencipta seumur hidup ditambah 70 tahun. 70 tahun. Nah, ini artinya masa ininya panjang sekali. Jadi sangat menarik untuk terkait dengan kekayaan intelektual ini. Luas sekali. Banyak sekali yang kita bisa lakukan terkait dengan ada pertanyaan nih Pak Supriyanto, paten sederhana. Nah, ini ada pertanyaan paten Pak sederhana. Tadi ada Pak Nopi. Pak Nopi juga bertanya apakah, tadi saya lihat Pak Nopi bertanya terkait dengan apakah bisa diwariskan dengan istri muda. Oh, diwariskan dengan istri muda. Kalau istri muda itu harus harta bersama. Jadi kalau istri muda itu di dalam hukum waris ya, hukum waris itu ada secara Islam, kemudian secara perdata, gitu kan, itu hukum perdata ya. Jadi kalau diwariskan itu kepada istri muda, nah ini bingung juga statusnya itu kalau dia pegawai negeri kan harus ada izin baru bisa mendapatkan harta kewarisan. Kalau ada izin dari istri yang tua. Nah kalau dia tidak izin, itu bisa dilaporkan. Ini juga melakukan pidana. Ini sedikit menyimpang. Yang diciptakan apa terkait dengan istri muda? Itu tadi hasilnya itu. Ya, tidak perlu saya sampaikan. Nah paten sederhana apa Pak Juri? Paten sederhana apa Pak Juri? Paten sederhana itu yang penyelesaiannya hanya sederhana. Penyelesaian pembaruannya itu sederhana. Kalau yang paten biasa itu ini terkait dengan industri yang besar, industri. Nah, kalau paten sederhana itu misalnya tutup aqua, tutup minuman air mineral, tutup mineral itu saudara, itu penyelesaian masalahnya di mana? Supaya air nggak tumpah. Badannya merupakan desain industri, desain. Kenapa dikatakan desain? Karena penampilan. Wah, botolnya langsing, bergerigi-gerigi. Mereknya ada di sana. Jamrut. Mereknya minuman Jamrut. Ada kombinasi warna dari ini warna. Nah ini kita lihat. Jadi dia menyelesaikannya itu tidak dalam konteks teknologi berat, sederhana. Oke, silakan Pak Yobi mau menambahkan. Nampaknya problem di setiap saya buka Pak Yobi akan bounce back. Jadi problemnya ada di Pak Yobi. Ini kalau saya buka Pak Yobi langsung gitu. Pak Yobi maaf ya. Maaf. Ya nggak apa-apa, ini masih bounce back Mbak. Ya. Masih suara saya masih? Iya masih. Masih ya Mbak. Oke. Ya masih.
Mohon maaf. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Ari nih. Apakah pengertian lisensi dalam HKI? Monggo Pak Mas Zuri. Oke. Lisensi itu kita memberikan hak kepada yang lain. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan perbedaan pemberian lisensi dengan pengalihan hak. Pengalihan hak. Jadi lisensi kita berikan kepada perorangan atau badan hukum yang melakukan terhadap hasil karya kita cipta dengan batasan waktu tertentu. Tadi 25 tahun. Setelah 25 tahun itu kembali. Nah, pada saat kita memberikan lisensi itu, apakah kita bisa melakukan ada kalau ada terjadi pelanggaran, kita bisa melakukan itu. Kita bisa melakukan itu, menggugat itu kalau terjadi pelanggaran. Karena kita tidak sepenuhnya, berbeda dengan pengalihan hak yang sepenuhnya atau sebagian hak yang kita alihkan. Lanjut, ya. Pak Zuri. Ya. Sebagai ibu rumah tangga yang bisnis makanan catering level UMKM nih, kira-kira apa aja yang harus didaftarin kekayaan intelektualnya, Pak Zuri? Ya, terkait dengan UMKM. Sekarang kita tanya dulu usahanya itu dalam bidang apa? Misalnya keripik pisang. Berarti mereknya kita mau ini. Karena ada, misalnya kita ada di sana ada rahasia dagang. Ada rahasia dagang terkait dengan formula bumbunya. Formula bumbunya itu. Ini terkait dengan itu, ya kan? Oke, Mem. Ada suara? Looping di Mas Yobi. Looping di Mas Yobi. Jadi tadi ada yang terkait dengan kita, ini ya. Ya. Silakan judulnya Mas harus Azuri. Dibuat judulnya. Seandainya Yanti Catering gitu kan. Oh, berarti mereknya itu Yanti Catering gitu kan. Yanti Catering. Terkait dengan ini ya menu-menu yang lain itu udah beda lagi kan, banyak di sana. Tapi yang jelas pada saat kita mendaftarkan itu ada apa yang akan kita daftarkan. Karena saya pernah ada orang konsultasi di kantor terkait bahwa dia punya usaha yang terkait dengan ayam. Ayam itu dia mau mendaftarkan seperti apa cara pendaftarnya. Nah, mendaftarkan itu harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Itu sekarang pendaftarannya lebih mudah. Sekarang pendaftarannya secara online ya, Mas Yobi ya. Jadi pendaftaran secara online. Nah, ini yang harus didaftarkan. Jangan sampai seperti tadi yang saya sampaikan ada Merido diambil orang lain karena belum terlambat mendaftarkan gitu kan, atau Tempeo gitu kan. Tempeo kita buat itu. Sana catering ini pengen buat seperti itu, mereknya usaha UMKM. Keripik pisang kita buat seperti itu atau yang lainnya. Nah, itu kita segera daftarkan. Atau tempoyak, Bu Mary, Pak Mary, ngerti tempoyak enggak? Kenapa? Tempoyak. Oh ya. Tempoyak. Apa itu? Tempoyak. Oh, durian yang difermentasi. Ya, tempoyak itu durian yang difermentasi. Sehingga diolah, nanti kita buat suatu merek gitu kan. Ini menjadi suatu usaha yang kecil sana. Kan kalau di daerah-daerah lain ada namanya dodol durian itu apa namanya itu. Nah, itu kan macam-macam seperti itu. Mungkin Mas Yobi mau nambahkan, monggo silakan. Kita tes ya. Kita akan tes dulu Mas Yobi ya. Karena baik. Siap. Baik, sudah masih mantul. Baik. Sudah agak mendingan ya. Siap, baik. Ini nambah lagi nih. Oh, pertanyaan baru. Bang Yobi, bagaimana dengan keterlambatan terbitnya sertifikat yang sudah didaftarkan hampir 3 tahunan? Apa ada solusi agar sertifikat tersebut bisa segera terbit? Baik. Ini kemungkinan ada masalah di mungkin ada masalah di proses. Yang pertama, pemilik mereknya ini harus ngecek dulu di website kami dgip.go.id. Kembali lagi saya bilang tadi, masuk ke DGIP, di situ di searching dulu status dari merek tersebut sudah sampai di mana. Apa takutnya belum nyampe sertifikat atau nyampe apa, ya pokoknya kita lihat prosesnya sudah sampai di mana. Sudah tahu prosesnya sampai di mana, kalau bingung proses itu artinya apa, seperti ini. Terkadang prosesnya statusnya lagi pemeriksaan substantif. Nah, terkadang masyarakat umum kan nggak ngerti apa itu artinya pemeriksaan substantif bagi merek ya. Jadi
kita punya yang namanya call center, contact center. Kita punya yang akan membantu Bapak Ibu pemilik merek untuk mengecek, untuk mengetahui sampai mana prosesnya, ada masalah apa di prosesnya, atau mau tanya-tanya tentang KAI apapun bisa. Kita punya yang namanya contact center, bisa hubungi contact center kami di 152. 152. Itu contact center kami bisa dihubungi di sana, karena saya juga nggak bisa. Yang saya tahu sekarang itu permohonan sudah setahun lah selesai lah, nggak untuk berkas-berkas yang udah 3 tahun tuh kemungkinan sudah tidak ada lagi, sudah lancar semua, sudah diurusin semua. Yang jelas kalau masih ada, berarti tuh kemungkinan ada sedikit masalah di prosesnya, bukan di kantornya. Jadi biar pengen tahu, balik lagi saya bilang ke contact center, karena kasus per kasus kalau ngomongin proses permohonan ya, ada yang baru nyampe sini, ada yang masalah di sini, ada yang masalah di situ, beda-beda kasusnya. Kita lihat dulu, cek dulu prosesnya udah nyampe mana. Kalau udah tahu baru kita lihat masalahnya apa, dan bisa konsultasi ke contact center di 152 tadi. Dan saran saya, sorry motong, emang normalnya berapa lama prosesnya untuk pendaftaran? Baik, sampai dengan keluar? Baik, ini karena tadi ngomong pendaftaran, proses pendaftaran merek ya Mbak Mary. Jadi proses pendaftaran merek itu dari awal daftar sampai keluar sertifikat itu 9 bulan, kira-kira 9 bulanan lah itu udah selesai lah gitu. Tapi ya terkadang ya ada beberapa masalah atau gimana, kira-kira 9 bulan sampai setahun lah, itu udah kalau udah setahun lewat itu kemungkinan ada masalah di prosesnya. Jadi kita mesti ngeliat dulu prosesnya sampai di mana. Saya seperti saya bilang tadi, kasus per kasus. Kalau lebih dari setahun biasanya enggak sih, tapi kalau lebih dari setahun kita lihat dulu kasus per kasus, dan kemudian bisa dikonsultasikan ke contact center kami di 152. Dan contact center ini enggak 24 jam, mohon maaf, mungkin kedepannya bisa 24, cuman saat ini contact center kami hanya di jam kerja dan hari kerja. Oke, terima kasih Mas Yobi. Lanjut Mas Yobi, pertanyaan dari Muhibim nih, namanya Andri nih. Siap, saya bingung ngomongnya, enggak apa-apa. Mohon maaf ya Pak Muhibim, saya manggilnya Pak aja ya. Pak Muhibim Ulama, saya ingin mengembangkan usaha ya. Jangan Bapak, dia Dede Gemes, Dede Gemes. Oh, Dede Gemes. Baik, Mas Muhibim, Dede Gemes, yang ingin mengembangkan usahanya sampai ke luar negeri, bagaimana mengurus mereknya di luar negeri. Perlukah saya mengurus di Indonesia juga? Ini kalau untuk merek ini kita kembalikan lagi ke pemilik mereknya. Di merek yang dia miliki ini mau dilindungi di negara mana? Kalau dia mau dilindungi Indonesia, dia mau nyari pasar Indonesia, dia mau pokoknya masuk pasar Indonesia lah. Dia kalau mau dilindungi Indonesia berarti harus daftar di Indonesia. Kalau dia ternyata usahanya udah besar, Indonesia udah banyak nih, pokoknya udah siap ekspansi untuk ke luar negeri, misalnya mau ke Malaysia yang sebelahan tetangga, itu tetap juga harus daftar di sana lagi. Jadi KAI ini perlindungannya teritorial. Teritorial itu maksudnya tiap negara punya hukum nasional masing-masing. Jadi perlindungannya tiap negara harus daftar tiap-tiap negara gitu. Jadi kalau mau dilindungi di Indonesia, daftar di Indonesia. Mau dilindungi di Malaysia, daftar juga di Malaysia. Seperti itu. Lanjut. Yang Andri banyak. Baik. Ini teman sejawat saya ini. Bang Jajuli, ini orang Betawi nih kebetulan. Kak Yobi, kira-kira sampai kapan pelayanan pendaftaran di DJKI secara full online? Apakah di kemudian hari penyelayanan online sudah tidak dapat Oke, masalah ini. Selama pandemi hampir saya nggak tahu ya, tapi yang saya tahu hampir semua pelayanan publik dari pemerintah itu dipaksa online selama pandemi. Jadi kalau kita sebenarnya kalau di DJKI sebelum pandemi pun udah online. Jadi kita DJKI pelayanannya ini online sejak 17 Agustus 2019. Jadi kan sebelum pandemi kan 2019 ya. Itu kita udah online. Tapi manual pun yang datang ke kantor, maksudnya manual datang ke kantor pun tetap kita layani. Nah,
di masa pandemi ini sementara untuk pendaftaran manual datang ke kantor untuk ya biasalah karena pandemi kan, jadi kita tutup dulu sementara, tapi semoga belum ada arahan pimpinan, tapi saya baru dapat info bahwa kemungkinan kalau memang pandemi sudah selesai, sudah normal kembali, loket untuk pendaftaran manual akan dibuka kembali seperti itu. Jadi mohon maaf selama pandemi ya online dulu lah gitu. Padahal online itu saya bilang malah lebih enak loh. Jadi nggak perlu datang ke kantor, apalagi yang rumahnya jauh dari kantor kami di pelosok sana gitu kan, atau apa namanya, misalnya kantor kami kan di Kuningan, Jakarta Pusat ya, Jakarta Selatan ya, Mbak Mary ya. Terus kemudian pemohon ini rumahnya walaupun Jakarta juga, tapi di Kepulauan Seribu mungkin. Ya kan walaupun deket, tapi sebenarnya males juga sih daripada nyebrang dari Kepulauan Seribu ke Jakarta Selatan melewati macet. Mendingan kan online lebih baik gitu kan. Dan sama aja prosesnya lebih enak juga kan gitu. Jadi lebih nyaman online sih kalau saya gitu ya. Terus kemudian ada lagi nih dari Dedi Nopriyadi, kita lanjut Mbak Mary, nggak apa-apa ya saya bacain lagi. Baik. Dari Bang Dedi Nopriyadi nih, kayaknya manggilnya abang nih, kayaknya wah mantep dari mukanya, mantap lah gitu. Apakah bedanya hak paten dan hak cipta kakak? Baik, siap. Kembali lagi tadi waktu dari awal saya bilang, saya cuma ngasih perbedaan singkat aja ya. Kalau hak cipta itu kita ngomongin copyright, kalau terus kemudian di sana ada hak cipta itu kalau gampangnya itu contohnya dia adalah objeknya itu seni, sastra, dan ilmu pengetahuan seperti lagu, video. Kalau seni itu kayak tari-tarian, sastra itu kayak pantun. Kalau ilmu pengetahuan itu bisa juga seperti buku dan modul jurnal ilmiah karena karya tulis, itu contoh gampangnya ya kalau hak cipta ya. Nah, kalau paten ini teknologi. Harus teknologi. Jadi paten ini yang dibedakan adalah paten ini teknologi. Pertama, dia adalah invensi teknologi yang baru atau pengembangan dari sebelumnya. Seperti itu. Yang jelas bedanya adalah kalau paten teknologi, kalau hak cipta ini seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Mudahnya lah gitu. Baik. Syarat untuk mendaftarkan merek apa saja Mas Yobi? Pak Supriyatno atau Mas Supriyatno, saya maaf kalau salah nyebut. Syaratnya gampang, sebenarnya gampang banget. Cuman cukup kalau pendaftar merek, pemohon pendaftaran mereknya ini individual, maksudnya personal, bukan dari badan hukum ya. Jadi karena daftar merek ini bisa sebagai personal atau badan hukum. Kalau dari personal itu cukup fotokopi KTP, dan itu KTP juga nggak perlu diupload. Jadi nanti di situ ada tahap-tahapannya. Karena pendaftaran KI ini kan secara online, jadi masuk ke website kami, terus di situ nanti ada ya seperti apa ya, seperti registrasi email. Awalnya adalah bikin akun dulu, bikin akun, registrasi email, kita bikin akun, setelah bikin akun baru buat permohonannya. Dan syaratnya ya baik lagi tadi pasti biodata, nama, alamat pemilik merek, terus kemudian yang akan diupload adalah label mereknya. Label merek itu apa ya, logo dan katanya, desain mereknya gitu. Label merek kalau kita ngomonginnya label merek ya. Terus itu akan diupload dalam bentuk gambar atau JPG, terus kemudian ada tanda tangan pemohon juga yang akan diupload. Jadi tanda tangannya juga butuh untuk pengesahan, jadi tanda tangan diupload, dan tanda tangan itu juga bentuknya gambar. Kalau yang gampang kita bingung, kadang ada pemohon, Mas gimana tanda tangan saya bentuknya gambar biasanya gitu. Yang gampang Bapak Ibu tanda tangan di kertas. Digital signature ya? Kan? Digital signature kali maksudnya. Maksudnya ya, digital betul. Signature tanda tangan. Iya betul, tapi bentuknya gambar, jadi tinggal diupload seperti itu Mbak Mary. Yang mudahnya biasanya saya kasih saran, Bapak Ibu bisa tanda tangan di kertas kosong, terus difoto, itu kan jadi gambar nanti. Setuju. Seperti itu, lebih mudah gitu. Nah, ini saya tertarik dengan sebuah kalimat bahwa karya tulisan kan dilindungi ya, hak cipta.
Ini Ya. gimana dengan memfotokopi buku pelajaran? Boleh Pak Zuri, silakan Pak. Nanti saya menambahkan Wow, Pak. saya gantian unmute ya. Saya gantian unmute ya. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta sudah dijelaskan jelas. Kita ada namanya fair use. Fair use itu ada hal-hal yang membolehkan penggandaan atau apa saja ya. Kalau kita lihat di undang-undang itu dari mulai pasal 43 sampai dengan 51. Di situ ada hal-hal yang boleh termasuk video pun di dalam untuk penelitian kita boleh menggandakan. Saya mau fotokopi ini kan tidak ada izin. Tetapi kalau itu untuk pribadi tidak menilai komersil, tidak bernilai komersil, ya kan? Tidak ada profit di situ. Artinya itu untuk kita, kemudian untuk apa ilmu pengetahuan, untuk penelitian itu boleh. Jadi makanya saya bilang tadi, di dalam yang kesulitan itu, di dalam hal-hal yang pelik itu ada kemudahan di situ. Ada kemudahan. Pemerintah sudah memberikan kemudahan yang dicantumkan di dalam pasal 43 sampai dengan 51. Itu jelas sekali kalau kita lihat di sana. Jadi ada kemudahan itu. Namanya penggunaan wajar, namanya penggunaan wajar. Penggunaan wajar itu yang kita lakukan. Gitu. Tapi dengan syarat itu tadi saya bilang tidak menghasilkan dampak ekonomis ya, maksudnya Pak Zuhri ya. Ya. Tapi ingat, tidak boleh melupakan pencipta pertamanya. Itu syaratnya. Pencipta pertamanya. Kalau kita ngutip, tetap kita tulis dari Mas Yobi dalam kutipannya bla 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 bla. Yang buat sana Mbak Mary, di bawahnya dibuat. Nah, kalau kita motokopi itu untuk apa? Tapi kalau kita motokopi, kita jilid, terus kita jual, adakah ini komersilnya? Ada, di situ ada keuntungan. Makanya saya bilang tadi, ada kita melihat itu dari dua sisi. Keuntungan secara langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu seperti apa? Kita fotokopi, kita jilid, kita jual. Ada nilai rupiahnya, ada nilai tambahnya. Kita mendapatkan penghasilan dari situ. Tapi tidak izin. Inilah yang dikatakan pelanggaran. Tetapi kalau saya tidak protes terhadap pelakuan itu karena dia delik aduan, saya tidak merasa dirugikan, nggak ada masalah. Tapi kita tahu itu adalah pelanggaran. Nah, ini saya pernah terjadi 2017-18. Saya lagi kerjain modul di laptop, kemudian teman saya ternyata mengambil data saya pakai USB. Di situ ada saya modul personal branding, modul macam-macam karena saya lagi rajin-rajinnya menulis. Nah, suatu hari saya menemukan keganjilan ketika ada teman saya lagi yang datang ke saya dan bilang, Mami, tahu nggak kalau si itu kan dia sekarang ngajar personal branding, kena 2 juta sama dia harganya. Terus saya bilang, emang lu ditawarin? Saya bilang, iya. Coba tunjukin ke gue ininya, modulnya. Dia bilang gitu, saya gituin, ditunjukin via WA, dibukain. Itu modul saya yang dijual sama dia. Jadi dia pakai modul saya untuk jualan training. Nah, masalahnya saya belum mendapatkan hak cipta. Tapi dia mencuri dari laptop saya. Posisi saya kejepit, akhirnya yang saya lakukan, saya bilang gini, untungnya Pak Zuhri, untungnya saya masih bisa buka data bahwa saya masih punya original dokumennya di laptop saya, oke? So, saya buka, saya bilang, nih data gue, sama nggak? Dia cuma ngekat di bagian bawah yang created by Ardiani Mary Kristuti, itu dibuang sama dia. Terus teman saya kaget bilang, gila, sama banget, sama persis gambar warna semua sama, cuma dibuang bawahnya. Terus saya bilang, wah kurang ajar. Akhirnya saya cuma bisa lakukan ngomel di grup. Saya bilang, stop berjualan training dengan menggunakan modul orang lain. Saya gitu. Ya, jadi di situ udah jelas. Kalau kita lihat tadi ya, kita lihat aja dari pengertian hak cipta itu hak yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Jelas itu kan tadi yang saya bilang bahwa prinsip deklaratif di sini artinya first to use. Orang yang pertama kali menggunakan, orang yang pertama kali publikasikan. Jadi tidak mesti didaftar, ya otomatis di situ. Jadi otomatis di situ gitu. Nah, pada saat itu Mbak Mary bisa membuktikan dengan bukti-bukti yang lengkap. Oh, ini benar punya saya.
Maka apa yang harus saya lakukan untuk melindungi diri saya? Perlindungan hukum terhadap diri saya. Lakukan. Ada Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Lihat di pasal-pasalnya bagaimana mengajukan gugatan. Kemana kita mengajukan gugatan apabila kita dirugikan karena perbuatan si B. Terkait dengan apa? Penggandaan. Terkait penggandaan yang tanpa izin untuk komersial. Itu jelas gitu. Nah, di sini saya lihat ada pertanyaan, apakah setiap KI personal dapat diperjualbelikan? Ini korelasinya ke sini. Ya, korelasinya ke Perlu saya sini. sampaikan tadi. Ya, perlu saya lihat ya. Sampaikan, personal di sini ada beberapa macam. Yang pertama terkait dengan hak cipta dan hak terkait. Yang dijual itu apanya? Kalau lagu yang dijual itu apanya? Bukan lagunya. Tetapi kalau kita ada, seandainya kita pencipta memberikan ini kepada pemegang hak cipta, apa ini masuk dalam jual beli? Kita memberikan izin untuk penggandaan itu dalam jangka waktu tertentu. Apakah ini masuk sewa? Nah, ini kita harus kaji. Kemudian ada hak terkait dengan ini. Kita sudah lihat film-film ini lain. Apakah dijual itunya? Nah, karena dia hak, ada tadi bilang hak moral. Hak moral itu yang hak pribadi, hak yang abadi pada diri sang pencipta. Bahkan itu sampai dia meninggal, diperpanjang lagi 70 tahun. Bagaimana mau jual belinya? Nah, paling kita memberikan lisensi izin kepada ini untuk penggandaan. Hasil dari wujud itu tadi. Wujud dari kekayaan intelektual. Seperti merek. Merek sebuah produk. Kita jual, kita berikan lisensi untuk penggandaannya karena keterbatasan ini kita mendapatkan itu dari hasil manfaat ekonomi dari situ. Tetapi jangka waktunya sampai kapan? Sampai 10 tahun. 10 tahun setelah itu diperpanjang lagi 10 tahun. Nah, apakah ini nanti akan berkelanjutan setelah 10 tahun? Kita rugi kalau saya beli. Pas itu udah jadi public domain. Udah jadi milik umum. Begitu juga dengan paten, sebenarnya udah jadi milik umum karena tidak pembaruan, orang udah buat lebih bagus. Rugi kita di situ, gitu. Makanya ada sistem-sistem pengalihan hak atau pemberian hak itu ada bermacam-macam gitu. Nah, ini yang terkait dengan desain industri. Desain industri ini adalah hal-hal yang rahasia yang mempunyai nilai ekonomis. Kalau didaftarkan, otomatis orang tahu, tidak menjadi rahasia dagang. Desain industri kita terkait sana sirkuit, ya kan, tata letak, gitu kan. Nah, ini masih bisa. Tapi rahasia dagang, bagaimana kita menginikannya? Ini terkait rahasia yang mengandung nilai ekonomi. Nah, ini jelas-jelas sekali. Jadi, apakah mau dijual atau diperjualbelikan? Tidak semua. Tapi ada mekanismenya seperti pemberian lisensi tadi dan pengalihan hak itu seperti itu. Mungkin Mas Yobi mau menambahkan. Silakan Mas Yobi. Baik, saya nambahin aja yang dari kasusnya Mbak Mary nih. Saya melihat dari sisi lain, bukan sisi dari tapi saya lebih ke gini. Mbak Mary itu punya karya, sudah buatnya susah, sulit loh gitu loh. Terus kita nggak ngomongin pelanggaran, kita nggak ngomongin hukum, tapi kita ngelihat bahwa susah loh, butuh proses, dan prosesnya itu nggak mudah untuk membuat suatu modul, ya kan Mbak Mary kan, begadang bermalam-malam buat modul itu kan, terus juga nggak sehari selesai, itu berbulan-bulan bahkan gitu kan. Jadi marilah saya mau memberikan kesadaran lah kepada semua gitu bahwa hargailah karya orang lain gitu loh. Kasihan gitu kan. Jadi minimal sesama kayak kalau ini kan ngomongin konten kreator, sesama konten kreator saling menghargai, sesama ya pokoknya kita saling menghargai lah. Karena kan kalau saya lihat semua orang itu punya potensi KI masing-masing. Ada yang bisa kayak
apa namanya, Mbak Mary tuh ya banyaklah potensi KI-nya kan, ya seperti ini, terus kemudian tadi modul juga saya lihat Kak Cita. Jadi dan semua orang tuh ada yang hobi bisa nyanyi, itu potensi KI juga. Ada yang bisa pantun, potensi KI juga. Ada yang bisa usaha gitu kan, itu juga potensi KI juga. Ada yang bisa masak, resepnya itu juga potensi KI, dan semua itu potensi KI itu kan merupakan karya yang ayo kita hargai gitu loh. Jangan apa namanya? Jangan dirusak karya ini gitu. Kita hargai dengan menghargai karya orang lain tersebut akan berkreatif lagi, memberikan karya lagi. Saya kasih contoh sedikit gini. Misalnya saya penyanyi terkenal. Saya punya album banyak, saya ngomongin penyanyi lu kan anak band ya, Mbak Mary nggak apa-apa ya. Saya penyanyi terkenal, punya banyak lagu, terus lagu saya dibajak di mana-mana, dipakai tanpa izin. Lama-lama saya pusing, ngapain saya bikin lagu-lagu banyak tapi cuma dibajak doang. Akhirnya saya malas berkarya lagi. Kalau saya malas berkarya, siapa yang rugi? Yang rugi kan yang menikmati karya saya, nggak bisa menikmati lagi. Betul. Jadi kalau jadi nggak cuman pemilik karya itu sendiri yang rugi, tapi penikmat pengguna karya tersebut pun akan rugi karena nggak dapat karya, nggak bisa dapat karya-karya baru lagi, ya gitulah. Jadi dengan pelanggaran KI ini akan semua rugi jadinya, nggak cuman pemiliknya aja. Itu aja sih yang mau saya katakan. Marilah kita menghargai karya orang lain. Sepakat. Apalagi udah namanya dibuang, ditambahin 2 halaman. Seakan-akan ini loh karya gue, tapi dari sekian puluh halaman punya lu cuma 2, sisanya punya gue. Itu kan konyol gitu ya. Ya, seperti itu. Dulu saya nyiapin training itu untuk bekal gitu kan. Ternyata sama dia udah dijual-jualin gitu. Dan itu dia gerakan di belakang layar, temenan gitu. Jadi dari situ saya pikir gila ya. Segininya gitu ya, nyari jalan mudahnya. Nah, terkait dengan hal itu teman-teman first to use ya, artinya siapa yang pertama kali mendeklarasikan itu adalah pemiliknya. Ya memang ada kecenderungan bahwa sesama konten kreator akan berlomba untuk duluan nih, cuma tinggal bahasanya aja nih yang dipercantik ya kan. Oke, nah ada lagi pertanyaan nih, siapa yang bisa jawab? Download lagu. Baik, boleh saya kasih ini sedikit. Kalau download lagu atau gambar dari internet, apakah bentuk pelanggaran? Selama itu ilegal, iya pasti melanggar. Jadi saya itu begini, hampir semua orang kalau saya ngelihat ya, dari setiap kali saya memberikan penyuluhan, ada yang nanya, Mas ini melanggar gak? Mas, Pak ini melanggar gak? Pak itu melanggar gak? Saya bertanya balik kepada yang nanya, kira-kira itu melanggar gak? Dan dia bilang iya. Ya sudah, sebenarnya orang-orang tuh udah tahu kalau itu melanggar, tapi masih nanya gitu. Saya bingung ya masalah ini gitu. Ngapain? Udah tahu melanggar masih nanya gitu. Iya. Makanya saya biasanya nanya balik lagi nih kalau ada yang nanya begini nih. Ya pasti melanggar gitu. Kalau tanpa izin pasti melanggar, yang namanya tanpa izin gitu kan. Ya balik lagi saya bilang hargailah karya orang lain gitu kan. Seperti itu. Mungkin ditambahkan dengan Pak Zuri, silakan Pak. Ya, download lagu, kemudian ya download lagu saya tambahkan sedikit ya. Kita tahu bahwa download lagu itu merupakan bagian dari hak cipta. Apa namanya? Yang di lagunya itu merupakan hak cipta. Kalau download itu untuk kepentingan diri sendiri, saya katakan kepentingan diri sendiri, tidak ini untuk ekonomi, ya, tidak mengambil keuntungan dari sana. Download lagu kita jual sana, masuk dalam visi dibajakan itu banyak sekali gitu kan. Itu jelas nggak boleh, jelas pelanggaran, itu jelas nggak boleh. Gitu kan. Tetapi kalau saya untuk diri sendiri, konsumsi diri sendiri, saya buat download lagu Rhoma Irama, ya kan? Lagu. Tapi untuk saya nyanyi, saya untuk menghibur diri saya sendiri, untuk ini tidak apa-apa. Tapi pada dasarnya download lagu itu kalau tanpa izin sudah melanggar. Tapi karena ini untuk diri sendiri, bukan untuk komersil. Tadi kan udah jelas saya bilang bukan untuk komersil. Bukan untuk ngambil profit di situ. Tidak ada nilai profitnya. Boleh. Tapi kalau seandainya kita lagu terus kita pelajari, kita aransemen yang lagunya tadi nadanya tinggi lurus,
terus kita buatnya di meleo-leo lagunya dengan itu, oh jelas itu nggak boleh, jelas nggak boleh. Jadi banyak sekali di situ gitu kan. Terus tadi ya saya lihat ya, ada pertanyaan terkait dengan saya pengen buka usaha di luar negeri. Nah, kayak intelektual. Ya sebenarnya kita harus lihat dulu. Kita mau buka usaha di luar negeri itu, usahanya apa dulu? Usahanya apa dulu? Kayak intelektual. Kita sudah terikat dengan perjanjian internasional, namanya TRIPS, Paris Convention. Ini yang menangani paten, merek, desain industri. Ini kita sudah terikat. Ada perjanjian WTO yang sudah diratifikasi dengan Undang Nomor 7 tahun 94 tentang pengesahan WTO. Nah, apabila kita sudah tergabung di situ, kita sudah mengakui itu. Daftarkan dulu di nasional, baru daftar internasional. Nah, pada saat kita ke negara luar, kita kembali menginformasikan pendaftaran itu. Maka ada waktunya 6 bulan sampai 12 bulan terkait di situ. Jadi di situ. Jadi jangan sampai nanti kita mau buka usaha di luar negeri, usahanya apa? Sementara kita udah masuk ke sana, ini usaha internasional sini. Sementara kita tidak tergabung di situ. Negara kita sudah tergabung di dalam WTO. Dalam WTO tahun 1995, 1994 atas ratifikasinya Undang-Undang Nomor 7 tahun 94 tentang pengesahan WTO. Berarti kita sudah terikat dalam perjanjian-perjanjian itu. Kalau ada produk-produk kita yang kita ini kan di Malaysia, karena Malaysia sudah tergabung dalam perjanjian internasional TRIPS, ya kan? Di Paris Convention atau Berne Convention terkait dengan hak cipta, terkait dengan yang lainnya, terkait dengan kita tidak ada masalah lagi di situ. Ya, oke, sebentar. Ya, ini terkait tadi ya, yang download itu ya, selama digunakan untuk hal pribadi tadi tidak masalah ya, Bang Surya ya, tolong dipahami. Selama untuk terkait pribadi tidak ada masalah. Namun kalau itu ternyata diperjualbelikan atau menimbulkan dampak ekonomis, itu baru akan kena tahap selanjutnya ya. Jadi harap dimaklumi bahwa ada prosesnya nih, ada pemilihan dampak dipergunakan pribadi atau tidak ya. Semoga nggak salah paham ya. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya harus menyampaikan apa adanya bahwa baterai saya dropping tinggal 11%. Nah, takutnya kan tiba-tiba seter. Nah, nggak tahu nih tiba-tiba kenapa ini handphone. Nah, padahal tadi masih waktu kita mulai itu 100%. In logical nggak mungkin 100% 1,5 jam langsung habis. Something wrong with my handphone ya. Ada sesuatu di handphone saya yang saya tidak tahu apa ya. Siapa lagi yang mencoba masuk ke handphone saya ya? Ini bukan kali pertama handphone saya kayaknya mengalami kejadian titik ya, ngerti ya titik ya? Ada yang iseng-iseng nih main di handphone saya nih ya, yang kontrol dari jauh ya. Oh, luar biasa jadi konten kreator. Wah, benar-benar ya. Tiba-tiba dropping. Ini nggak tahu nih. Padahal kita baru mulai 7:30 itu 100%. Nggak mungkin 2 jam habis tuh nggak mungkin. Impossible banget. Tapi kita ambil conclusion aja ya. Gangguan gaib. Iya, Bang Surya, ini bukan pertama kali. Ini udah nyebelin banget nih. Udah berapa bulan ini nih, 1,5 bulanan inilah saya stres sama handphone. Oke, Mas Zuri dan Mas Yobi silakan closing statementnya karena saya nggak mau kita tertutup dengan keadaan tiba-tiba. Silakan. Ya, saya pesan saya, hargai karya orang lain, tumbuhkan prestasi pada dirimu sendiri. Sudah, itu saja. Wah, terima kasih Mas Zuri. Ayo, Star, Mas Yobi saya gantian, unmute sebentar. Silakan. Baik, kalau dari saya lebih ke awareness kalau saya sih hati-hati dengan melanggar, hati-hati pasti juga jangan sampai kita kalau kita tahu itu melanggar jangan dilakukan, itu aja kalau dari saya sih. Iya benar, melanggar kalau kita nggak mau digituin ya berarti ada sesuatu ya yang nurani yang tergerak ya. Karena kita masih pakai nurani juga kalau mau ngapa-ngapain ya. Dan Mas Zuri, tolong pilih salah satu siapa yang akan mendapatkan goodie bag dari Kemenkumham. Sebelum saya drop, tadi ini saya sudah nyatet. Siapa tuh? Wih, dicatat, keren. Mas Zuri keren. Sebentar, ada peraturannya. Kalau kalian tinggal di luar negeri, kirim alamat yang ada di Indonesia ya, karena kita tidak akan mengirimkan di luar Indonesia karena penonton ini dari mana-mana. Ini saya catat tadi pertanyaannya bagus ya terkait dengan ini. Saya lihat berapa kali dia mengutarakan pertanyaan, jadi pertanyaannya juga nyambung dengan materi ya.
Ini ada namanya Murdin Ulama ya, kalau nggak salah ya. Murdin Ulama. Murbin. Bukan Muhibin. Ya, iya. Dede Gemes menang. Ya. Ya. Muhibin Ulama. Ke Instagram ya, ke Instagram Tante Mary kirim alamat, follow Instagram Tante Mary, follow Facebook Tante Mary, follow BPHN TV Kemenkumham ya. Kemudian kirim alamat, nanti kita akan kirimkan dari teman-teman BPHN Kemenkumham ya hadiahnya ya. Kalau kamu tidak mengikuti peraturan yang berlaku, hadiah tidak dikirimkan. Tante Mary galak. Kok nggak adil, Bomis? Enak aja udah menang lu 2 kali, Bomis. Sabar, Bomis, belum nyampe kan hadiahnya, sabar dong. Oke, teman-teman, 1 jam 30 menit Tante Mary dengan berat hati tadi nggak mau mengakhiri, cuman takut ini ngedrop mental kita belum closing tuh kayaknya nggak mungkin. Oke. So Tante Mary mau ngucapin terima kasih sudah hadir 1,5 jam di sini bersama Tante Mary. 2.500 orang yang nolak gelinding semua masih hadir di sini. Oke. Dan semoga besok Tante Mary bisa hadir, belum tahu nih ya, mungkin sama Coach Hakim ya, yang kemarin ya kita mau bahas apa, ngobrol santai lah ya. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan posting di komen, Tante Mary berusaha fasilitasi kalau kalian butuh jalan keluar atau solusi dari masalah yang kalian hadapi. Satu pesan tentang konten hari ini bahwa jangan copy paste atau cloning atau plagiat karya orang lain ya. Hargai karya orang lain supaya tidak kalau kalian yang begitu digituin, aduh sakitnya tuh di sini. Oke, Kalamit kemarin sakitnya tuh di sini. Ya, oke. So, ya, sama-sama. Dan tadi terkait dengan teman-teman rekan-rekan penyuluh yang hadir di sini, Tante Mary mengundang jika ingin naik ke channel Tante Mary silakan hubungi Pak Sudaryadi, Bapak Fabian atau Kakak Lisa ya. Mereka akan membantu kalian untuk memfasilitasi terkait schedule dan terkait dengan tema ya. Pak Sudaryadi, Koko Fabian ya. Aku kirim alamat kemana? Ke Instagram Muhibin ya. Jangan pura-pura budak. Jangan di sini, satu dunia tahu alamat lo. Lo mau rumah lo didatengin. Kalau bajakan, sorry Bung Thomas, saya udah takut ngedrop. Jadi mungkin nanti kita mungkin Pak Zuhri dan Mas Yobi nanti bisa cek di komen, bisa posting di komen yang jawab ya. Bantu saya karena saya nggak berani nih. Ya, berapa persen nih? Aduh, di bawah 10% nih. Oke, teman-teman terima kasih. Kita akan berjumpa lagi besok malam pada pukul 8. Mas Yobi, Mas Zuhri, saya mau ucapkan terima kasih ya. Semoga kebaikan mas-mas berdua dibalas Tuhan Yang Maha Esa. Salam keripik pisang. Kapan saya pisang dari Lampung? Pisang. Dari tadi bahas keripik pisang, ternyata orang Lampung kan. Oke, so guys, thank you so much. Mas, terima kasih banyak. Kita tutup acara ini. Sampai. Terima kasih.